Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah. Dulur-dulur seiman, hadis nomor 151. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin ke Kuba, sehingga ketika kami berada di Bani Salim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di pintu Itban lalu berseru. Maka keluarlah Itban sambil membetulkan kain sarungnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kami telah membuat seorang tergesa-gesa. Maka Itban menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda mengenai seorang laki-laki yang segera menyudahi hubungannya dengan persetubuhannya dengan istrinya sebelum mengeluarkan sperma? Apakah ia wajib dia lakukan? Apakah dia wajib mandi? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mandi itu karena mengeluarkan sperma. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 180. Hadis nomor 152. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, sekelompok kaum muhajirin dan kaum ansor pernah berbeda pendapat mengenai mandi junub. Kaum ansor mengatakan mandi junub itu tidak wajib kecuali mengeluarkan sperma. Kaum muhajirin mengatakan, ya, kalau seorang bersetubuh maka dia wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Kata Abu Musa, saya akan meredakan ketegangan kalian tentang mandi junub. Kemudian saya, dalam hal ini adalah Abu Musa, berdiri lalu minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diizinkan. Lalu saya bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, namun saya merasa malu. Aisyah menjawab, jangan malu-malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang hendak kau tanyakan kepada ibumu sendiri. Saya, Abu Musa, bertanya, apa yang mewajibkan mandi? Aisyah menjawab, tepat sekali kamu bertanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, bila seorang duduk di antara 4 bagian tubuh istrinya, maksudnya di sini bersetubuh, dan 2 kemaluan telah bertemu, maka wajiblah mandi. Hadis nomor 153. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bin Ummu Kalsum dari Aisyah, istri Nabi SAW. Dia berkata, sesungguhnya pernah ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang laki-laki yang menyetubui istrinya namun tanpa mengeluarkan sperma. Apakah keduanya wajib mandi? Ketika itu Aisyah sedang duduk, maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku dan dia ini, yaitu Aisyah, pernah mengalami seperti itu, lalu kami mandi. Hadis Muslim nomor 154. Artinya, diriwayatkan dari Ishaq bin Abu Talhah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ummu Sulaim, yaitu neneknya Ishaq, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah berada di sisi beliau. Ummu Sulaim bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana tentang perempuan yang bermimpi sehingga ia mengeluarkan sperma sebagaimana yang dialami laki-laki? Aisyah mengatakan, hai Ummu Sulaim,
kamu ini telah membuka aib wanita. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, justru kamulah yang salah. Ya mandilah, hai Ummu Sulaim, apabila kamu mimpi begitu. Hadis nomor 155. Artinya, diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya pernah berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi janabat. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Lalu beliau tuangkan air itu pada kemaluannya dan membasuhnya, menggosoknya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau menyentuh tangan kirinya ke tanah, lalu menggosoknya berkali-kali. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian beliau tuangkan air ke kepalanya 3 kali ciduk. Masing-masing ciduk sepenuh kedua telapak tangannya. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian bergeser dari tempatnya, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Kemudian saya memberi beliau sapu tangan atau serbet. Namun beliau menolaknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 249. Hadis nomor 156. Artinya, diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia berkata, saya pernah masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu anha bersama saudara sesusuannya. Lalu ia bertanya kepada Aisyah tentang mandi Rasulullah SAW karena junub. Kemudian Aisyah meminta bejana seukuran sya'. Lalu Aisyah mandi dengan menggunakan tabir antara kami dan dia. Aisyah menuangkan air pada kepalanya 3 kali. Kata saudara sesusuan Aisyah, para istri Nabi SAW selalu memulai menuangkan air pada kepala mereka sehingga menjadi lebat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 251. Hadis 157. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Hanik radhiyallahu anha binti Abu Thalib bahwasanya ketika tahun penaklukan Mekah, Ummu Hanik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah bagian atas. Ketika itu beliau akan mandi. Kemudian Fatimah mengambilkan tutup kain untuk beliau. Lalu beliau membalik kainnya dan menutupkan pada tubuhnya. Setelah itu beliau sholat 8 rakaat pada pagi yang cerah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 357. Hadis 158. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menuturkan beberapa hadis. Antara lain, Rasulullah sabda, Bani Israel dulu mandi dengan telanjang, sebagaimana mereka dengan yang lain saling melihat auratnya. Sedangkan Musa alaihissalam mandi sendirian. Maka mereka mengatakan, demi Allah, Musa tidak mau mandi bersama kita karena dia mempunyai penyakit adar. Maksudnya kemaluannya yang besar. Maka kata Nabi SAW, suatu ketika Musa alaihissalam pergi mandi, dia letakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batu itu hanyut membawa lari pakaian Musa. Kata Nabi SAW, Musa berusaha mengejarnya sambil berteriak, bajuku hai batu, bajuku hai batu. Sehingga Bani Israel bisa melihat aurat Musa. Mereka mengatakan, demi Allah, Musa tidak mempunyai penyakit apapun. Lalu batu itu berhenti.
sehingga tampak oleh Musa. Kata Nabi SAW, maka Musa mengambil pakaiannya dan memukul batu itu. Kata Abu Hurairah, demi Allah, sungguh di batu itu ada bekas pukulan yang jelas, 6 atau 7 bekas pukulan Musa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 278. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.